Para saudari dan saudaraku yang terkasih, kita sama-sama tahu bahwa gereja dilahirkan, disemangati bukan pertama-tama oleh tulisan, tetapi oleh tradisi lisan, cerita tentang kebangkitan Yesus. Ketika tradisi lisan itu berjalan, banyak orang yang memang langsung percaya, tetapi juga banyak yang tidak langsung percaya. Karena itu kita mendengarkan sore ini catatan Injil Markus, bagaimana ia merangkum beberapa penampakan Yesus kepada murid-murid, tetapi banyak orang tetap belum percaya. Dan kemudian juga kita mendengarkan dari kisah para rasul, bagaimana para murid masih terombang-ambing kepercayaannya. Tetapi kita tidak bisa melepaskan kenyataan, tidak bisa mencela para murid, karena pada akhirnya gereja dibangun oleh kesaksian mereka. Kalaupun hari ini ada catatan seolah-olah kecewa terhadap para murid, pastilah karena gambaran sikap dasar yang diharapkan oleh Yesus, bahwa setiap orang mestinya percaya. Ada lompatan yang kemudian kita dengarkan pada ayat terakhir terhadap orang-orang yang semula tidak percaya itu. Dan dalam pewartaan ini kok tiba-tiba Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bagi saya agak janggal sih, kok tiba-tiba melompat ke sana, belum ada jembatan apapun dari kekecewaan Yesus terhadap orang-orang yang tidak percaya itu, tiba-tiba nyuruh orang pergi untuk memberitakan kabar gembira ini. Saudara-saudariku sekalian, kita sudah beberapa hari di tempat ini. Kita juga hadir sebagai orang-orang yang ditanya oleh Yesus bukan apa yang telah Anda pelajari, seberapa dalam ilmu yang telah kita petik, seberapa banyak tulisan yang pernah kita buat, tetapi seberapa kita juga menjadi saksi kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Hal ini tentu saja bukan hal yang mudah, karena kita sering juga merasa bahwa kita bukan saksi kebangkitan Kristus. Bagaimana kita menjadi saksi kebangkitan Kristus dalam jarak 2000 tahun? Kalau kita mendengarkan kesaksian para murid, iya. Bagaimanakah kita akan menjawab ini? Bersyukurlah kita semua, karena sebagai Vincentian kita juga diajak untuk menyaksikan Kristus dalam wajah-wajah yang tak terduga, yaitu wajah orang miskin yang kita layani. Ini yang mungkin kurang kita pikirkan atau kurang kita hubungkan dengan kesaksian akan kebangkitan itu. Kita mungkin, atau bukan mungkin, tetapi pasti tidak punya kisah langsung melihat Yesus. Tetapi kisah kebangkitan Kristus bisa kita saksikan atau kita kontemplasikan di dalam kehidupan wajah-wajah orang yang mewakili Kristus. Dan bagi kita itu bukan persoalan orang yang
kelihatan teduh, rambutnya ngombak-ngombak, lalu pakai jubah, lalu kemudian berbicaranya nadanya bass gitu. Ya kalau memerankan Yesus main drama kan dicari yang wajahnya bass. Kalau wajahnya atau suaranya tenor gitu jarang dipilih. Apalagi yang sopran gitu jarang dipilih jadi Yesus. Tapi cari yang bass biasanya. Kita meromantisir kehadiran Yesus seperti itu. Tetapi kita sebagai Vincenzian diajak untuk mengkontemplasikan atau merenungkan secara kontemplatif bahwa Kristus hadir lewat wajah-wajah orang miskin. Berharap kita pun juga punya banyak pengalaman, dan saya yakin Anda sudah punya banyak pengalaman melihat kebangkitan ini. Dan itulah yang terus jadi pesan bagi kita semua, untuk kita terus mewartakan kebaikan Tuhan kepada segala bangsa. Mewartakan kebaikan Tuhan pada orang-orang yang mewakili Kristus ini, tetapi juga mewartakan kebaikan Tuhan tentang kebangkitan mereka kepada orang-orang lain. Kadang ketika Anda bekerja untuk orang miskin, orang hanya akan mengagumi heroisme Anda. Adalah tanggung jawab kita untuk mengatakan, maaf Bapak, ini bukan persoalan saya ini hebat melayani orang-orang ini, bukan. Tetapi ya karena bagi kami mereka itu adalah wajah-wajah Kristus. Ah suster ini ada-ada aja, wajah Kristus kok meler-meler kayak gini. Ya iya, itulah dalam iman kita. Justru kebangkitan seperti ini yang nyata, yang berharap kemudian menjadi sumber sukacita kita ketika kita mewartakan. Tapi tentu saja kita juga diajak di masa Paskah ini untuk benar-benar mewartakan itu dengan sekuat tenaga. Semoga kita pun sungguh dihidupi oleh kesaksian ini dan terus bersaksi untuk mewartakan Tuhan kepada setiap orang yang memerlukan kebangkitan pula. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu